terjadi kekurangan yang besar untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah. Mang, saya pengen nurunin berat badan, tapi kata istri saya olahraga doang nggak cukup, harus bisa jaga makanan juga. Benar itu? Ah, nggak juga, Mang Iwan. Oh, nggak juga. Jadi maksudnya nggak perlu jaga makanan gitu? Itu buktinya kalau ada hajatan, bagian yang jaga makanan, gemuk-gemuk. Maksudnya bukan jaga makanan di hajatan, atau menjaga pola makan. Udah, sok dimulai aja langsung, Mang. Oke, baiklah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Apa nih akan kita bahas, Mang Iwan? Nah, untuk kali ini pembahasannya full tentang Bapak Aing, Mang. Oh, kalau kemarin full tentang SPP, hari ini full tentang Bapak Aing gitu. Nah, tentang SPP pun ada, Mang, di sini. Ternyata ada orang lain di balik usulan DPRD tentang SPP. Oh gitu? Ya, makanya simak sampai kelar. Terus itu hiburan ada? Oh, siap. Untuk hiburan selalu ada spesial. Nah, apa temanya kali ini? Ya, tentang keluarga kocak kali ini. Oh, tentang keluarga. Suami istri. Bakal seru ini. Ya, oke deh. Langsung aja video pertamanya. Nah, yang pertama ada soal lawatan Bapak Aing ke Padang menghadiri undangan. Oh ya, play. KDM berkunjung ke Padang. Dan lucunya, bukannya langsung cari penginapan, KDM malah asik menikmati lantunan musik sampai goyang-goyang. Nah, berikut videonya. Bonang. Bonang lebih besar. Ya, lebih besar. Ini apa namanya? Talent. Kenong. Kenong kalau di sana ya. Ya, lagu yang terkenal lagu apa? Ayam dan lape. Nah itu yang terkenal. Ya, oke. Nah, itu, Mang. Ya, ternyata benar Bapak Aing ke Padang ya. Iya, Mang. Itu tadi video pada saat Bapak Aing baru nyampe. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Yang mau, yang mau, yang mau. Apaan sih, Mang? Siapa lagi yang mau? Maksudnya siapa lagi yang mau menggoreng? Bapak Aing ke Padang nih. Nah, ini mah cuma sehari doang, Mang. Tanggung kalau digoreng, kalau berangkat siang pulang. Tuh, Oh, cuma sehari. Dalam rangka apa? dalam rangka menghadiri undangan untuk jadi pembicara di forum KAHMI, Mang. Oh, kirain bakal lama lagi kayak ke Papua gitu atau kayak kemarin ke Jogja. Kan kalau lama begitu penggorengan rame, Mang Iwan. Pating kolentrang merenya, Mang. Iya. Ah, biarin aja lah. Nah, Mang Iwan tahu nggak? Itu kan di video tadi Bapak Aing menemui orang-orang yang bermain talempong ya, Oh iya. keseniannya. Nah, terus? Nah, kenapa Bapak Aing di setiap kunjungannya kalau ada acara atau upacara penyambutan, dia akan menghampiri orang-orang yang mengisi acaranya gitu. Mengisi acara? Ya kayak waktu kemarin marching band yang katanya, kok suara marching bandnya kayak Heli kuk kuk kuk, kan disamperin tuh sama dia gitu kan. Oh itu. Ya, terus banyaklah yang lainnya setiap ada acara yang ada penyambutan, pasti beliau akan menghampiri atau mengunjungi orang-orang yang menyambutnya itu gitu. Ah, Bapak Aing memang udah biasa kayak begitu, Mang. Nah, untuk yang bilang katanya ini mah gimmick atau lebay atau misalnya cari perhatian, jangan salah ya. Kalian yang berkata seperti itu tuh tidak pernah merasakan berada di dalam posisi yang seperti itu. Tidak seperti saya. Oh, Mamang pernah ngerasain? Pernah, Mang Iwan ngerasain saya. Pernah ngerasain jadi gubernur? Bukan jadi gubernur, tapi jadi orang yang diberi tugas untuk menyambut gubernur. Oh, pernah. Pernah waktu sekolah dulu. Emang ada acara apa? Waktu itu acara di Subang, ulang tahun kota Subang. Katanya mau ada gubernur datang. Nah, saat itu anak-anak sekolah setiap selesai pulang sekolah, mungkin ada kali 1 bulan mas, setiap hari itu latihan paduan suara. Nah, pas hari haknya udah rapi semua, acara udah mulai, gubernur datang,
Boro-boro istilahnya kita dapat bonus, dapat perhatian, mampir aja enggak ke tempat kita. Oh gitu. Disitulah kadang-kadang kita jadi merasa handeul. Apa artinya latihan setiap hari dalam 1 bulan kalau tidak ada apresiasi? Kesel lah. Iya. Untungnya ada sebungkus nasi Padang yang bisa mengobati. Oh cukup dengan nasi Padang ya. Penting itu. Nah itu makanya Bapak Aing kalau ada penyambutan, mereka dia akan mengunjungi atau menghampiri orang-orang yang menjadi bagian dari tim penyambutan itu gitu, baik dari keseniannya ataupun baris-barisnya dan sebagainya. Nah ini dalam bentuk apresiasi. Jadi mereka yang sudah latihan beberapa lama, beberapa bulan itu merasa dihargai, itu ada hasilnya. Wah saya latihan ini ada hasilnya gitu kan, diapresiasi sama gubernur. Eta. Betul Mang, sebenarnya disamperin aja udah seneng. Iya, selama ini kan kalau ada pejabat kunjungan ke daerah mana terus disambut sama tari-tarian, disambut sama gamelan musik, nggak pernah dia perhatiin yang kayak gitunya mah, lewat aja dia mah, kayak nggak ada orang. Ya kebanyakan begitu. Nah Bapak Aing mah beda, karena dia tahu, dia kan orang seni, dia tahu untuk menciptakan penyambutan seperti itu butuh persiapan berapa lama. Nah itu yang diapresiasi. Betul itu Mang. Iya. Oke lanjut. Video berikutnya apa nih? Nah walaupun di Padang Bapak Aing masih sempat ngundang orang yang katanya diteror selama 24 tahun Mang. Oh, masih sempat aja ya. Iya sok main kan. Oke kita mainkan. Play. Ini saya sampaikan ya, pagi hari ini saya lagi di Padang, jam 9 pagi saya memberikan keynote speaker di acara musyawarah wilayah Kahmi Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu saya kembali lagi, tidak lama, datang malam, pagi sudah jalan lagi pulang. Karena banyak hal yang mesti saya kerjakan meski hari libur. Termasuk ini nih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, tolong bantu sebarkan ini. Saya baru aja mendapatkan ya bisa diduga teror ya terkait dengan konten-konten saya yang berhubungan dengan adanya kriminalisasi di Pemkab Sukabumi. Ya, ini saya baru tadi pagi menerima undangan ya yang mengaku sebagai staf KDM. Bapak yang baik hati, Bapak kan curhat di media sosial tentang problem yang Bapak alami, baik sebagai pegawai maupun sebagai personal, karena Bapak mengaku dikriminalisasi. Dan saya memang meminta staf saya, kebetulan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk mengundang Bapak bertemu saya, agar Bapak bisa menyampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi, dan saya bisa menelusuri serta mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan Bapak apabila apa yang Bapak lakukan sudah benar dari sisi aspek hukum maupun dari sisi aspek Bapak sebagai abdi negara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, saya tunggu kehadiran Bapak. Itu bukan teror, memang itu undangan. Hatur nuhun. Nah itu dia Mang. Ini gimana awalnya Mang Iwan? Kok ujuk-ujuk dia merasa diteror sama timnya Bapak Aing? Ya sebenarnya di bagian depan itu ada video dia Mang yang minta tolong ke Pak Prabowo, di stage sama Bapak Aing, cuman saya potong Mang. Apa dipotong? Ya masalahnya di video itu dia tuh ngomong sambil ada backsoundnya Mang. Nah backsoundnya itu lagu Ebit GAD, itu masalahnya. Oh lagu Ebit? Kenapa nggak lagu Jamrut aja sih? Iya isi Mama, bukan soal jenis lagunya Mang, tapi karena ada lagunya. Saya takutnya kena hak cipta, kena copyright. Daripada kena copyright ya Mendingan kopi susu ya Bang Iwan. Susunya 2. Kenapa susunya harus 2 sih Mang? Apa jadi ngomongin susu? Sama cuma nimpalin Mamang doang, Mamang yang ngomongin susu. Habis tadi Bang Iwan ngomongin kopi. Copyright Mang. Iya. Nah, makanya bagian depannya saya potong. Ya kalau dari dengar cerita Mang Iwan tadi sama video Bapak Aing, dia kemungkinannya trauma. Trauma kenapa Mang? Ya kan karena sudah kata dia kan 24 tahun merasa diteror gara-gara melaporkan ada tindakan korupsi di tempat kerjanya gitu kan. Jadi begitu beneran diundang sama Bapak Aing untuk datang gitu,
disangkanya diteror juga. Oh, jadinya terlalu waspada ya, Mang. Ya Pak, akhirnya Bapak Aing yang mengklarifikasi sendiri itu Pak. Bukan teror ya Pak, datang. Orang-orang mah seneng pada diundang sama Bapak Aing. Mau pada datang. Bapak itu malah nyangkanya diteror. Ya kan banyak yang pakai nama Bapak Aing buat nipu. Iya sih. Ya dia sekedar waspada, campur takut. Oke. Tapi udah jelas ya Bapak Aing yang undang itu ya. Ya Pak, datang aja. Siap. Ya selanjutnya apa nih? Ada yang buang limbah di sungai, Mang. Limbah pabrik. Aduh, masih ada aja yang begitu ya. Coba Mang mainkan. Ya kita mainkan. Play. Aduh, ya ini macam limbah terkira-kira pada di dah. Isukannya ya terpada di. Walau kan Ciwidey ya tak ya. Duh. Kahidang kia China. Aduh. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, siapa yang buang limbah menghitam begitu di Lewi Kurei, Sungai Ciwidey? Ayo, ngaku. Ngaku nggak ngaku pasti kita proses. Tim kita sudah berada di lokasi sekarang, sudah mengambil sampelnya. Nanti juga teridentifikasi siapa yang buang limbahnya. Ayo, jangan rusak sungai, jangan rusak ekosistem, jangan mau untungnya sendiri. Limbah kelola dengan ipal yang baik, jangan main buang-buang aja. Kamu minum limbahnya mau nggak? Semoga semua warga Jabar, semua industri di Jabar punya kesadaran untuk menjaga lingkungan, tidak merusak. Ah, itu Mang. Aduh, ini bahaya kan ya Mang Iwan? Ya iya Mang, bahaya. Ya selain membahayakan ekosistem, juga bisa membahayakan eko-eko yang lain. Membahayakan eko-eko yang lain, membahayakan penduduk sekitar, Mang. Masa sih di penduduk sekitar nggak ada yang namanya eko? Ada kali. Ah, dia maksa harus ada si Eko di situ. Iya, itu maksudnya. Jadi bisa membahayakan penduduk juga. Seandainya penduduk istilahnya memanfaatkan air itu untuk apa namanya, masak, mencuci, mandi, kan bahaya. Betul, Mang. Nah, juga ikan-ikan yang di situ kan jadi tidak bisa bertahan, akhirnya meninggoy. Mati atau Mang, untuk ikan mah bukan meninggoy. Kalaupun ada yang bertahan, pasti kan sudah terkontaminasi, Mang Iwan. Terus dikonsumsi sama penduduk, bahaya lagi. Iya, heran kenapa nggak pada mikir. Iya, memang orang-orang seperti ini harus dikasih pelajaran. Iya, kasih salam olahraga kalian. Bukan dikasih salam olahraga, dikasih pelajaran itu di pengertian bahwa limbah yang mau dibuang harus disterilisasi dulu, harus diolah dulu. Iya, harus. Iya, supaya kadar barang berbahayanya itu istilahnya berkurang. Kalau sudah diambang aman, baru boleh dibuang. Mungkin di pabriknya nggak ada alat pengolahan limbah kali mah. Iya, tuh sekarang mah gampang, kan ada perusahaan pengolah limbah. Kalau misalnya dia tidak mampu mengolah sendiri, ya kirim ke perusahaan pengolah limbah. Kan sebenarnya sama aja. Dia membuang ke kali, dia bayar orang. Dia istilahnya ngasih ke perusahaan pengolah limbah juga dia bayar. Sama-sama bayar sebenarnya mah. Cuman kan kalau misalnya dia buang ke kali, selain dia bayar orang, nah kalau ketahuan dia pun harus bayar perbuatannya dengan pidana. Nah, kalau udah gitu nyesel, ya kan? Ya lebih mahal lagi kan biayanya. Oh, lebih mahal lagi biayanya. Emang pidana ada biayanya gitu mah? Gak ada lah, masa gak ada. Oh, biaya denda kali ya. Oke, lanjut, apalagi? Nah, ini Mang, ternyata orang ini yang ada di balik usulan DPRD untuk menaikkan SPP ini Mang. Oh, berarti orang DPRD kemarin itu ya si Kang Ucup mendengar curhatan orang ini kali ya? Ya bisa jadi kali Mang. Emang orang ini kepala sekolah? Kayaknya mah bukan. Kemarin kan Kang Ucup bilangnya curhatan dari pengelola sekolah negeri. Nah, kalau orang ini bukan kepala sekolah, kenapa dia curhat soal sekolah? Oh, diputer aja kali Mang videonya biar kita tahu siapa sebenarnya dia. Oke, kita lihat aja ya. Play. Menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat
Kang Deddy Mulyadi yang menolak adanya usulan dari kami tentang reaktivasi iuran bulanan peserta didik. Maka kami sepakat jika memang bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mencukupi kebutuhan dari sekolah. Berdasarkan Pergub nomor 158 tahun 2022 tentang BOPD, itu disebutkan besaran BOPD kepada siswa itu 145 sampai 160 per bulan. Namun berdasarkan informasi dari beberapa kepala sekolah, saat ini terjadi efisiensi sehingga yang diterima kurang lebih 28.000 per bulan atau 336.000 per tahun. Sedangkan bantuan BOS pusat sebesar 1.600.000. Sehingga kalau dijumlahkan keseluruhannya sebesar 1.936.000 per tahun per siswa. Berdasarkan hasil penelitian Dewan Pendidikan Kota Bandung kerjasama dengan LPM UPI, kebutuhan per siswa per tahun untuk SMA itu sebesar 4,5 juta, sedangkan untuk SMK sebesar 5,5 juta. Sehingga saat ini terjadi kekurangan yang besar untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah. Nah itu dia mang orangnya. Ya kalau dilihat orangnya sih kayaknya dia mah udah nggak punya anak SMA kayaknya mah. Jadi buat dia kenaikan SPP di SMA itu nggak bakalan bikin dia pusing, Iwan. Iya dia mah nggak pusing mikirin SPP, orang lain yang pusing. Pikirin atau orang-orang yang masih punya anak SMA. Biasanya nyekolahin anak SMA mang dari kelas 1 sampai sekarang udah mau kuliah, gak pernah dengar itu ada sekolah teriak-teriak kekurangan dana gitu. Iya, lagian emang kalau ada kekurangan sekolah nombok. Saya belum pernah ngedengar ada sekolah nombok, walaupun Bapak tadi bilang katanya kurang. Iya benar. Ya kalau emang ada kegiatan yang mengharuskan istilahnya menggunakan biaya yang besar, ya tinggal diefisiensi atau ya ditiadakan aja gitu. Kalau emang dirasa kurang kalau bilang kurang bermanfaat pasti ada manfaat. Ya bisa diefisiensikan lah acaranya, lebih sederhanakan seperti itu. Iya pinter-pinter sekolah aja ngatur duit. Iya. Terus itu herannya kenapa baru sekarang itu orang-orang itu teriak untuk mengaktifkan kembali SPP. Yang kemarin-kemarin kenapa diem aja gitu? Ya, karena puncak perubahan adanya di tahun 2025 semenjak Bapak yang menjabat, Pak Iwan. Tok mang apa aja perubahannya? Yang pertama studi tour dilarang. Yang kedua wiwisudaan dilarang. Yang ketiga perpisahan heboh dilarang, cukup di sekolah saja. Yang keempat renang dilarang. Pokoknya banyak yang dilarang yang istilah katanya merupakan pengeluaran tambahan dari orang tua siswa dan pemasukan tambahan bagi sekolah. Hubungannya sama aktivasi SPP apa? Itu tadi saya udah bilang, jadi tidak ada pemasukan tambahan. Oh, maksudnya dari acara-acara yang Mamang sebutkan tadi, itu bisa jadi adalah pemasukan tambahan buat sekolah gitu. Ya, betul saja. Kan sekarang baju seragam pun katanya nggak boleh dikelola sama sekolah. Jadi sekolah mau dapat tambahan dari mana lagi? Ya sudahlah, katanya SPP aja dinaikkan. Diaktifkan. Tapi Bapak Aing tahu, Mang, masih ada yang ngeributin soal SPP ini, masih ada yang ngomongin, makanya langsung ditanggapi video tadi sama Bapak Aing. Oh, begitu? Oh, mainkan. Coba kita dengarkan apa kata Bapak Aing. Play. Ayo, masih ngomongin SPP, biaya operasional sekolah saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sudah. Sampelnya banyak, datanya banyak. Bahkan kalau mau dibuka yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai 4 miliar. Artinya cukup. Kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasihan. Jangan sampai ada kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS. Apa yang harus dilakukan oleh Pemprov? Bangunan ruang kelasnya harus bagus, toiletnya harus bagus,
tempat olahraganya harus bagus, tempat ibadahnya harus bagus, pagernya harus bagus, pokoknya sekolah harus oke. Siswa-siswanya harus kreatif dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu. Kemudian juga perlu disampaikan bahwa kegiatan sekolah tanpa pungutan atau gratis itu baru dimulai 2025-2026 tahun pelajarannya. Sebelumnya di Jawa Barat sekolah negeri juga bayar. Kan banyak tuh. Dulu waktu saya anggota DPR, datang ke sekolah-sekolah, bayar tunggakan-tunggakan siswa yang belum dibayar. Dan itu sekolah negeri, ada SMA 2 di Subang, ada SMA di Cimahi, ada SMA di Purwakarta, dan ada SMA di Tasik, di Ciamis pernah saya bantuin waktu saya jadi anggota DPR. Ya, untuk itu yuk kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Dan kita buktikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya. Nah itu mah tanggapan dari Bapak Aing. Gimana? Nah, ternyata sampai 4 miliar ya yang dipakai di luar urusan pendidikan. Banyak itu. Ya, artinya kan kalau dikelola dengan benar cukup sebenarnya. Hati-hati. Entau ngagugahkeun macan tur. Apa sih Mama maksudnya? Ya jangan ngeganggu macan yang lagi tidur. Oh, harimau yang lagi anteng. Maksudnya harimau yang lagi anteng siapa? Sekarang kalau diserang terus supaya mengaktifkan lagi SPP, ayo terus diusulkan terus. Lama-lama macan yang tadinya slow akan mengaum. Coba diaudit itu dana bos. Oh. Apa? Kalau setiap sekolah di seluruh Jawa Barat diaudit terkait dana bos, akan berapa banyak kepala sekolah yang akan menjadi tersangka? Menjadi pusing. Nah, ujung-ujung jadi tersangka tuh. Oh iya. Yang jadi tersangka mah yang menyalahgunakan. Kalau yang tidak menyalahgunakan mah gak akan jadi tersangka. Ya paling pusing, harus nyiapin datanya lagi. Oh iya, jadi repot. Ujon aja. Mamang yang mancing-mancing itu mah. Itu maksudnya. Jadi dioptimalkan dulu yang ada, jangan sampai kan tadi Bapak Aing mengatakan banyak temuan. Jangan sampai temuan-temuan itu ditindaklanjuti dengan audit. Yo, mending diaudit lah. Daripada teriak-teriak mau ngaktifin lagi SPP. Selanjutnya apa nih? Nah, ini Bapak Aing memberikan motivasi untuk para siswa baru nih, Mang. Oke. MPLS kalau sekarang mah disebutnya ya. Iya. Ya. Play. Ingin menjadi manusia yang berkesadaran? Ingin menjadi manusia sukses? Ingin menjadi pemimpin yang visioner? Ingin menjadi pemain sepak bola kalau kayak Lionel Messi? Ini penting. Coba seorang aja sini. Apa kelebihan Lionel Messi? Dari sisi emosi. Ayo berani siapa? Ronaldo. Ronaldo kalah kamu. Mana? Hah? Siapa? Oke, saya jelasin. Satu, itu mampu menjadi pemimpin yang mengorkestrasi seluruh pasukannya dengan baik. Dua, menjadi pemimpin yang dicintai seluruh pasukannya. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang bisa berperilaku apapun. Dia bisa mencetak gol, dia bisa mengatur ritme serangan, dia pengumpan yang jenius. Yang keempat, setiap orang yang memasukkan pasti menganggap bola yang masuknya karena Messi. Cerdas. Yang kelima, manusia yang taat pada Tuhannya. Nah, itu dia Mang videonya. Nah, seperti yang pernah saya katakan, Mang Iwan, bahwa belajar itu bisa dari mana saja. Pembelajaran itu salah satu contohnya tadi Bapak Aing mengambil contoh kepemimpinan dari sepak bola. Dari Lionel Messi gitu kan. Oh iya. Ya, karena kan Lionel Messi adalah kapten, panutan, sekaligus legendaris pengganti Maradona. Ya, paket komplit lah. Jadi masalah kepemimpinan ya itu
sudah tidak perlu diragukan lagi. Iya, betul. Nah, yang saya justru mau bahas masalah umpan lambung, Mang Iwan. Nah, apa umpan lambung? Ya, Mang Iwan ingat gol kedua Argentina ke gawang Inggris? Ya, ingat. Itu kan berkat umpan lambung dari Lionel Messi kan? Ya, betul. Nah, umpan lambung ini sangat penting dalam sepak bola. Kenapa jadi sangat penting? Ya tanpa umpan lambung lemas main bola juga, Mang Iwan. Apa urusannya? Bukan cuman main bola, dalam hal apapun kalau nggak ada umpan lambung mah lemes. Saya masih belum paham, Mang. Umpan lambung, umpan buat lambung. Oh, makan. Bilang aja makan gitu. Sudah harus dikasih umpan dah tuh, Bang Iwan. Ya, saya juga tahu. Udah tenang aja sih. Mie ayam ya. Ya nawar. Itu lauk jadi nggak ada yang makan. Kali-kali nawar. Gampang itu. Tapi kasih saya hiburan yang paling lucu. So. Oke, hiburan ya. Hiburan. Ini nih. Apa nih temanya hiburan kali ini? Ya tentang olahraga, tentang keluarga atau lebih tepatnya komedi suami istri. Oh, Katu dimulai. Tapi yang pertama saya awali dulu bukan komedi suami istri. Apa? Komedi polisi. Komedi polisi. Sok coba mainkan. Coba play. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ini saya ada challenge yang bisa jawab pertanyaan dengan cepat. Saya kasih 100.000. Wow. Yang bisa jawab angkat tangan. Pertanyaannya, siapa golongan manusia yang pertama kali masuk neraka? Saya? Iya, betul. Lu nggak betul? Lu masuk apa? Lucu juga, Mang. Nah, itu kayaknya dua kata lucu juga, Mang. Polisi, neraka, polisi. Jangan suka cocokologi. Cocokologi apa sih, Mang? Apa-apa dicocokologi aja, Bang Iwan mah. Ini mah kan cuma polisi yang bikin konten komedi. Ada urusannya sama neraka. Biasanya saya kalau lagi di jalan, Mang, suka trauma, suka was-was kalau ngelihat ada polisi gitu. Itu. Ya saya juga sih kalau lagi bawa motor ya, sebel kalau ketemu polisi. Tuh kan, Mamang juga sama. Polisi tidur, Bang Iwan. Alah, polisi tidur. Iya, saya kalau bawa motor ketemu polisi tidur, sebel, gajruk lagi. Apalagi kalau yang bangun mah. Tuh kan, ngaku juga akhirnya. Bukan itu. Ya, terus apa? Kan ini polisi tidur. Nah, begitu saya mau lewat polisi tidurnya bangun. Nah kan serem, Bang Iwan. Mulai absurd, gak jelas. Iya, kain aja. Bahasa apa? Video yang kedua. Ya udah. Terkebablasan ngomongin polisi. Nah, video kedua ini tentang apa nih ceritanya? Ya ini tentang tugas suami, Bang Iwan. Oh ya, sok mainkan. Play. Terserah kau mau terima apa enggak, terserah Pak. Yang jelas memasak itu bukan tugas istri. Nyuci bukan tugas istri. Ngepel bukan tugas istri. Ngurus rumah itu bukan tugas istri, Pak. Terserah mau kau terima atau enggak. Tapi ini harus kusampaikan. Tugas istri itu cuma dua. Satu, dia taat kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada suami. Jadi kalau kau berbakti sama suami, kau disuruh suamimu masak, masak kau. Disuruh nyuci, nyuci kau. Jangan melawan aja mulutmu, taunya tahu kau. Rasain lu. Awalnya istrinya udah seneng. Untung nonton ceramahnya sampai selesai mereka ya. Iya, atuh. Pokoknya selain video si Dorna, tonton sampai selesai. Balik lagi ke si Dorna. Kalau nonton sepotong-potong nanti malah jadi salah paham. Mang Iwan juga tadi mau komplain kan? Iya, Mang. Ternyata seperti itu lengkapnya. Nah, ini yang disebut plot twist, Mang. Iya, tadinya ibunya senang. Wah, katanya plot twist. Iya, endingnya dia malah kesel. Tapi ternyata, Mang Iwan, ada juga nih ibu-ibu yang nonton video ceramah tadi kayaknya cuma sepotong. Dari mana Mamang tahu? Dia masih nyuruh suaminya nyuci. Waduh, coba dimainkan coba videonya. Coba kita mainkan.
Play. Mbak cuci, jangan cuma main PS. Ini pakai yang kotor. Oh, lagi aduh. Aduh. Ya, Bang. Sudah. Nanti saya sudah. Cuci sudah. Sudah. Ya, jadi nyuruh itu. Disitulah kelemahannya. Apa dia nggak jadi nyuruh nyuci? Ya di tempat cuciannya, di bak cuciannya udah ditaruhin duit sama suaminya, Bang. Jadi begitu ditumpahin, duitnya ikut tumpah. Takut diambil lagi sama suaminya, jadi ya dia nggak mau ngasih cuciannya ke suaminya. Oh, pantes. Kurang kelihatan di kamera duitnya. Ya kelemahannya memang di situ. Iya, nggak di mana, nggak siapa gitu. Perempuan lemah ya kalau udah ngeliat duit mah. Ya, emang tugasnya itu atuh. Tugas suami mencari duit, tugas istri yang ngabisin. Oh iya bener. Jadi masih ada lagi nggak? Ada videonya. Berikutnya masih ada 2 lagi. So, atau dimainkan tentang apa ini? Oke, mainkan. Play. Enaknya punya istri kalau lagi sakit ada yang ngurus, lagi pusing ada yang mijitin, kayak gini nikmatnya. Emangnya dulu sebelum nikah kalau pusing siapa yang mijitin? Nggak ada yang mijitin, karena memang aku dari dulu sebelum nikah nggak pernah pusing, nggak pernah ada masalah. Ya secara nggak langsung lakinya mau ngomong lebih enak sebelum punya istri gitu ya. Gitu ternyata. Iya, soalnya pas punya istri dia baru ngerasain pusing. Iya, mungkin dia setelah punya istri baru ngerasain dilempar bangku. Oh iya, tadi dilempar bangku ya. Sebelumnya belum pernah. Nah, namanya kehidupan suami istri mang pasti ada aja gitu ya perselisihan paham gitu. Tapi kalau bisa dijadikan komedi bagus. Seperti itulah rumah tangga. Kadang akur, kadang berantem. Tapi jangan sampai kebablasan ya. Jangan sampai seperti video yang nanti nih yang mau kita lihat. Ini namanya udah kebablasan, jangan dicontoh. Coba putar. Oh ya, play. Ini yang makan dulu yang Nggak mau makan aku yang. aku minta maaf yang aku nggak ngulangi lagi yang Nggak mau makan aku yang udah. Ya udah yang nggak namanya apa-apa. keluarga udah biasa yang kayak Iya gitu ya yang nggak apa-apa udah kamu aja yang makan yang aku sini udah yang. mati rasa yang semua yang Makan dulu. kamu aja yang makan yang sini yang aku selera yang. Waduh, parah yang lakinya. Awalnya mah saya pengen kesel itu sama lakinya. Iya, jangan kebablasan nanti kayak begitu tuh. Nah itu kenapa jadi lebih parah yang lelaki sih mah? Ya karena suaminya belum mengenal siapa istrinya sepenuhnya, Mang Iwan. Oh, akhirnya babak belur gitu. Mungkin suaminya cuma bisa tinju. Tapi istri ya itu alumni MMA, Mang Iwan.